resistivity-nya 0,1 volt per G atau 100 mV per G. Jadi ini defaultnya seperti ini, biarin aja. Kita next lagi. Nah ini untuk satuannya kita akan pakai metrik, frekuensinya umumnya pakai hertz. Nanti disesuaikan aja Pak ya, Iya. dengan kondisi di sini. Bedanya sama CPM? Kalau CPM itu hertz dikalikan 60 gitu aja sih Pak. Kan cycle per menit itu kan. Iya. Tapi kalau biasanya mempermudah sih pakai hertz biasanya kita. Di paling banyak yang digunakan itu hertz kalau untuk analisa, karena untuk memudahkan. Kalau CPM nanti harus biasa dibagi dulu 60 kan makin ini kan ya. Ya tergantung kebiasaan sih sebenarnya. Oke, ini jadi sudah induknya database, ini nama databasenya dan ini sudah induknya. Nanti kan secara hierarkinya itu nanti dari database besar ini nanti ke area, setelah area nanti ke equipment baru ke measurement point. Nah jadi ini baru database induknya, kita tambahkan ini add area ini. Misalnya areanya apa Pak? Sini Pak. Turbin misal. Unit 1 gitu. Nah ini sudah jadi areanya. Nah ini isinya nggak ada apa-apa sih Pak, hanya nama areanya aja. Jadi sebenarnya walaupun database besar ini pun sebenarnya nggak ada apa-apanya juga. Ini pun juga sama. Nah jadi untuk dari area ini kan berarti harus ke ini ya, equipment ya. Jadi kita tambahkan sebentar, contoh misal boiler misal, ini area ya. Ini boiler unit 1 misal. Nah ini kan udah masing-masing ya. Nah lalu nanti dari turbin ini kita mau menambahkan di area turbin ini ada equipment apa aja ya, kita tambahkan di sini. Add equipment. Misalnya apa Pak? BFV ya. Iya. BFV pump ya. Ini ID aja. Misal aja. Enggak ada. Ini langsung di next saja. Ini pun juga ada sih. Walaupun ini nggak ngefek nanti untuk di analisanya, nggak ngefek esensial, kritikal dan sebagainya, tapi diisi pun juga nggak apa-apa. Nah ini kan ada pilihan constant speed, constant load, RPM-nya. Berapa? RPM-nya berapa? 3000 ya? Ini next saja. Mechanical rotating, indoor atau outdoor, ini juga nggak ngefek sebenarnya. Iya. Jadi kita finish saja. Nah ini baru namanya lah, nama equipmentnya. Nah baru kemudian kita masuk kita klik yang tadi, kita configure. Kita yes saja. Biasanya sih saya pakai CSI default ini aja Pak. Tapi nanti ketika sudah jadi juga bisa diedit lagi. Ini kita oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah ini apa? Ini kan dia itu kan motor sama pompa ya. Ini kita masukkan motor, lalu kemudian kita masukkan pompa. Udah gini aja. Ya nanti ini kan ada koplingnya ini Pak. Ini tanda kopling ini, kita klik aja dan kita sambungkan ini aja, ditarik ke sini. Sudah. Aplikasi ya. Kalau yang Power. Kenapa? kalau di sini kan BPWP-nya pakai ya Pakai apa? Fluid coupling ya, ini dimasukkan ini Pak. Nanti kan ini kan ada tipenya kan. Nah ini pun juga sebenarnya nggak begitu pengaruh, nanti ke analisanya juga nggak begitu pengaruh. Oh tinggal diklik 2 kali aja tadi ya. Ya yang di ini Kopling. garisnya kopling ini. Nah tapi yang bukannya di fluid coupling itu ada bearingnya juga Pak, yang biasa kita buat. Ini jatuhnya ada 6 bearing kalau di
Oh gitu ya berarti Iya. ya. Berarti nanti bisa dimasukkan di mana ya? Dia jadi tiga komponen. 3 komponen. Nanti bisa dimasukkan manual Pak. Berarti untuk poin pengukuran di ininya, di bearing yang fluidnya itu nanti bisa nanti. Itu berarti masuknya satunya di motor, satunya di pompa berarti ya. Ya itu nanti bisa ditambahkan manual. Ya kita coba di sini nanti. Nah, lalu kita klik aja di motornya. Kita kan mau ini ya, konfigurasi di motornya. Kita klik aja 2 kali, nanti muncul seperti ini. Kita cek lagi ekspansinya apa. Ini kan supportnya ini juga nggak pengaruh juga. Jadi walaupun dikosongin juga nggak masalah. Ini juga nggak pengaruh kok, dimasukkan juga nggak apa-apa. KKS kayaknya. Apa? Oh ini kan ya. Apa ini terserah sih sebenarnya ini nggak begitu. Nah ini tipenya selection, ini kan ini juga nggak pengaruh. Nah ini dimasukkan template-nya ini. Oh kita lihat tuh. Ini pun sebenarnya kalau untuk dianalisa juga nggak pengaruh, cuman namanya database kan kadang-kadang mungkin aja kita nggak perlu harus cari ini kan, nggak perlu cari datasheet, kita juga bisa buka MS nanti kita tahu KW-nya berapa, RPM berapa, itu bisa. Jadi sebagai database saja, bukan sebagai untuk analisa ya. 3.000 power. Berapa kali? Bentar. Nggak tahu berapa kali. Ada sih hilang aku catatannya saya. Berapa? 900 kW ya. Voltnya berapa ya? 6,3 Pak. 6,3 apa? Kilovolt. Oh 6,3. 3 kV. 6.300. Red current. Kalau arusnya berapa ya? Bentar. Tapi ini nggak terlalu pengaruh ya Pak? Enggak pengaruh nanti. lanjut Di aja, analisa database. vibrasi Ya. ya, di analisa vibrasi nggak pengaruh. Cuman buat database. Kalau kita biasanya dilewatin aja. Oh. Kalau yang biasa ini ya untuk condition monitoring aja dilewatin biasanya. Langsung to the point aja. Bikin ya next terus gitu kan. Ya. Cuman diisi itu jadi lebih baik karena jadi database kita sendiri. Kedengeran aja dah Mas. Apa nih? Tahun ini berapa? Ya ini di next pun, nah ini juga hasil support nanti. Ini juga nggak pengaruh juga. Motor dan Sampai. Nah, ini karena ada ini. Apa ya? Tipenya. Speed. Lupa saya. Kesel saya kalau lupa. Si.
jadinya ya 3.000. Ini udah 6 ya padahal. Teater bisa nih. Oh iya. Nggak sejahat itu sih. Teater aja. Bentar. Nah ini masukkan ininya fase. Nah ini Pak, kalau ini pengaruh ini nanti pengaruh ke apa analisanya, terutama ini kan number of pole, jumlah rotor bar, stator slot ini enggak pengaruh kalau stator slot. Paling yang pengaruh itu number of pole sama rotor bar ini. Nah biasanya jumlah rotor bar ini kalau enggak kita buka nggak tahu ini, nggak tahu jumlahnya. Ya, di datasheet juga nggak ada biasanya, ngitung manual pas lagi di overall dari bongkar. Nah selanjutnya ini yang penting juga Pak, Bisa kita edit berarti ntar Pak. Soalnya Bisa. nih kita Sudah nggak jadi, tahu kan? nih. Ya nggak tahu sudah jadi dulu, parameternya. nanti bisa diedit, ditambahkan atau diganti bisa. Nah ini untuk apa namanya, ini yang penting juga tipe bearingnya. Tipe bearingnya ini apa nih? Aduh, kok saya skip. Nah ini kita masukkan kode bearingnya. Ini nanti yang mempermudah kita untuk ini sih Pak, untuk apa, analisa bearing defectnya. Mungkin kalau tahu tipenya Pak, tipe bearing, kode bearing 6.000 berapa? 6.300. Nanti 80. 6380. Strike. Ya bisa. Dinas. Dinas. Di Oh, baca ini. Nah ini kan ada inboard bearing, ada outboard bearing. Kita ini ya samakan, tapi nanti ya harus disesuaikan kondisi aktualnya gimana. Oke. spesifikasi Nah ini sudah. Nanti yang untuk poin tambahan itu bisa ditambahkan di ini menu lain sih Pak, menu apa namanya, database setup. nah Ya nanti akan kita tambahkan nanti. itu tadi yang ditanya Pak, ini kan jadi kan tesnya misalnya kayak gini, yang bearingnya 3 nih kan, tapi pilihannya itu 2 dari inboard ya, bearing inboard sama outboard tadi. Berarti tambahannya berarti kita masuknya di sini juga. Enggak, Di- nanti di sama manual yang di sama. database setup itu bisa. Enggak ketimbun dia misalnya, oh berarti ada pilihan khususnya untuk nambahin bearing yang Oh yang itu ya? Ya. Nanti coba kita lihat yang untuk tambahannya itu, untuk ngeditnya di mana ininya. Bentar. di field couplingnya. Iya yang fluid couplingnya itu ya. Oke. Ini yang untuk di motor untuk sekarang sudah. Nah, ini untuk pompanya. Pompanya ini sama aja Pak, seperti tadi biasanya. Nah ini jumlah stage-nya berapa? Tempatnya apa? Nah ini juga kayaknya perlu juga jumlah ini ya, impeller fan-nya ya. Kemana aja? Tapi biasanya CBM. itu juga susah juga, nanti menyusul kita tambahkan bisa. Oh, folder seri. Ini sama yang tadi, kode bearing. Terus Ini misalkan aja Pak ya, kita samakan aja.
disesuaikan kondisi aktualnya. Nah ini sudah. Kita save ya, save, close and save. Sudah. Jadi di sini sudah ada tadi bagan diagramnya tadi, berikut data-data ininya ya, kode bearing, terus kemudian jumlah rotor, jumlah impeller. Nah kalau sudah ini Pak, jangan lupa diklik build ini. Nah ini sudah, berarti sudah jadi database-nya ya, berikut equipment. Nah tadi kita mau sebentar, ini database setup ini. Database setup kita bisa tambahkan, apa ya ini misalnya, kita copy aja Pak, jadi sesuai kebutuhan ya, kita copy. Namanya apa ya biasanya? Nama apanya Pak? Kalau yang fluid coupling biasanya pakai kodenya apa? Kode di serial Nggak, number biasanya. 83. Enggak, ini apa? Measurement point. Yang di free couplingnya Pak. Iya. Nama ininya aja sih. Ini kan bebas aja sebenarnya. Nama inisial aja itu. Inisial yang poin pengukurannya aja sebenarnya. Iya. Kita aja yang tahu dia. Iya. Maksudnya buat Enggak, nama ininya aja sih Pak, untuk poin pengukurannya aja. biar tahu. Biasanya gini kan. CP-nya boleh. Salah ini. C1 gitu. Ini cuma bisa 3 masalahnya. Atau kopling lah ya, kopling satu horizontal ini misal contohnya. Sudah. Ini kita taruh di sini aja. Nah ini sudah muncul Pak ya. Ini ada big view juga sama, kita kopikan. Satu big view. Kita pastikan lagi. Di bawahnya. Untuk vertikal juga sama. Ini satu vertikal ya. Kita pastikan lagi, nanti kan muncul di bawahnya. Nah, kita tinggal bikin yang ini Pak ya. Yang kedua, copy, udah ganti 2 aja ini.
jadi semua. Oh, berarti jika ada penambahan itu langsung ke menu database Pak ya, nggak perlu lagi ke menu yang pada saat pertama yang Nanti seharusnya kalau ini mungkin kalau untuk kode bearingnya masih mengikuti yang motor ya, karena kan kita kan ngopinya kan dari motor ya. Nanti kita coba lihat bisa nggak di apa dimasukkan ke dalam yang tadi. Sebenarnya kita bisa ngedit di RBM Wizard tadi sebenarnya bisa, cuman apa untuk copy pastanya memang di sana lebih susah kan, lebih kalau saya lebih familiar itu untuk copy paste ngeditnya itu lebih gampang di sini di database ini. dapat database yang ini. Nah, ini kan sudah, coba kita lihat lagi. Sudah ya, sudah muncul, sudah masuk. Kita lihat ininya. Nah, sepertinya masukkannya bentar. Ini. Iya, ini cuma ada dua ini Pak, import output. Bentar, ada pilihan nggak di sini? Atau maksudnya fluid coupling itu maksudnya gitu apa? Yang menghubungkan. Oh itu ada Ya, bukan yang gearbox adjust. tapi kan gearbox Pak? Bukan kan? Fluid coupling. Oh untuk ininya ya? Ya, RPM. Oke, bentar. Untuk biar masukkan ini aja sih Pak, masukkan apa namanya, masukkan kode bearingnya itu aja sebenarnya. Kalau gearbox ini, kalau ada gearbox kita masukkan ini ya, number of gear. Ini bearingnya. Soalnya kalau masukkan gearbox ini bearingnya kan ada 4 kan. Saya nggak tahu nih kalau ini tuh masuk nggak ya, kalau truss bearing ini tuh masuk di apa namanya di AMS-nya apa enggak, maksudnya untuk analisa itu loh, masuk atau enggak ya. Nggak tahu nih. Soalnya yang tadi itu pasti masuknya, oh nggak apa-apa dimasukkan aja. Ini truss bearingnya dimasukkan aja nggak apa-apa. Nah ini
trust bearingnya ini dimasukkan yang itu Pak, yang fluid couplingnya itu tadi, kode fluid coupling ya ini di sini. Dengan ada menu trust bearingnya, kita ngakalinnya di situ. Kita samakan aja. Close and save. Nah, kalau kita selesai ngedit kita ini lagi ya, kita build lagi. Save-nya Iya, sudah. Nah, nanti di menu database setup ini juga ada beberapa Pak ya. Ini kan ada analisis parameter setting. Nah, ini kan ada, biasanya kalau kita bikin baru ini nanti otomatis muncul ini 3 ini kan, ada big view, ada pump rolling bearing. Oh, udah ada big view-nya ya. Nah, nanti kita masuk aja. Bentar. Nah, ini kan Pak, ini kan ada analisis parameter set ID ini ya yang di bawah ini ya. Lalu kemudian ada alarm limit set ID. Ini kan 1, tandanya 1 itu ya, yang nomor 1 ini tadi di alarm di analisis parameter setup ini kan nomornya 1. Jadi settingannya ada di sini. Ini nanti ada upper frekuensinya berapa, kita set Fmax-nya berapa, ini kemudian Fmin-nya berapa, lalu kemudian ini line-nya berapa, average-nya berapa, averaging window. Nah, kalau untuk pengukuran rutin itu ini sih Pak, averaging modenya itu kita pakai normal, lalu kalau untuk window tipenya itu kita pakai Hunning. Kalau uniform itu biasanya untuk settingan untuk farm test, jadi kita ininya Hunning. Nah, untuk number of average-nya itu kalau kita di Mobius itu 4 sampai 6 idealnya, terserah mau pakai 4, pakai 5, pakai 6, lebih pun sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan ya waktunya lebih sedikit lebih banyak gitu kan. Lalu kemudian yang tadi ini ada number of line. Kalau kita biasanya Fmax itu 1000, line-nya 1600, tapi tergantung ini ya, tergantung preferensi masing-masing. Fmax-nya bisa 1000 ataupun 2000. Lens-nya itu apa? Yang mana? Number of lens yang 1600. Number of line itu ibaratnya kita mau pakai resolusinya tinggi atau enggak gitu Pak. Jadi semakin tinggi number of line itu akan semakin resolusinya akan makin tinggi. Tapi konsekuensinya itu tadi, pengambilan datanya jadi lebih lama. Jadi misal nih kalau kita pakai 1600 itu kurang lebih misalnya 5 detik ya sekali ngambil data. Kalau kita setting 2 kali lipatnya, dia nanti akan 2 kali lipat lebih lama pengambilan datanya. Tapi resolusinya juga 2 kali lebih baik. Nanti kalau kita pakai 6400 ya berarti 4 kali lipat lebih lama gitu kan. Resolusinya spektrumnya itu. Iya, di spektrumnya itu Pak. Kalau misalnya kita setting 1600, nanti kita pakai yang mode manual untuk nambah line tuh High resolusi itu. itu sama kayak gini hasilnya. Enggak. Beda. Oh, beda nanti. Kalau misalnya kita high resolusi ya kan kita bisa adjust berapapun Pak. Ya di sini nih pilihannya sih 100, 200, 400 sampai 12.800. Pasti sama manual beda nggak ini? Ini kan setting Oh, high, itu guys. sama aja Jadi Pak. misalnya kita setting 1600 di sini ya, di lapangan kita setting high jadi 3200 misalnya. Tapi berarti sama maksudnya ini ya. High resolution. Iya, betul. Ini. Kita settingnya di sini. Makanya sebenarnya kita setting yang standar aja di sini, nanti ketika kebutuhannya high resolusi baru kita masukkan ke manual analis yang high resolusi itu.
Ada beberapa yang pakai 3200, ada yang pakai 1600. F Max-nya ini juga sama, ada yang pakai 1000, ada yang pakai 2000. Itu Kalau untuk defaultnya berapa? defaultnya 1000 defaultnya. Cuman saya lupa kalau di ISO itu kalau nggak salah untuk referensinya itu 1000 referensinya. Tapi nanti di ISO juga ada tulisannya juga, itu tergantung kebutuhannya masing-masing kasarannya gitu Pak. Ini menggunakan spektrumnya ya Pak ya, Mm-mm. lebih gampang untuk analisanya gitu ya. Bukan untuk gampang analisanya ya, untuk Fmax 1000 itu. Jadi Fmax 1000 itu ibaratnya kita itu overall itu kan frekuensinya relatif rendah Pak ya, di bawah 1000 Hz ya kurang lebih kan. Nah biasanya itu mulai dari kayak unbalance, misalignment, atau bahkan sampai apa ya, blade pass frekuensi dan sebagainya itu di bawah 1000 Hz. Kebanyakan masih di bawah 1000 Hz. Yang di atas 1000 itu biasanya rotor bar frekuensi, lalu kemudian kalau ada gearbox high speed itu biasanya adanya di lebih dari 1000. Nah kalau misalnya kita punya tadi ya contoh gearbox itu muncul frekuensinya di 1200, sedangkan kita setting Fmax nya 1000, itu nanti nggak muncul frekuensinya gearbox, itu nggak muncul di spektrumnya kita. Karena apa? Karena kan kita kan cuma sampai 1000 aja kan. Itu. Jadi makanya kita harus tahu dulu nih equipmentnya itu seperti apa, lalu kira-kira frekuensi kerusakannya itu ada di range berapa aja sih gitu Pak. Misalnya kira-kira nggak ada yang sampai 1000, ya kita set 1000 aja cukup. Tapi kalau ternyata mungkin ada nih frekuensi yang di atas 1000 misalnya, ya tadi mungkin kita mau sekalian baca rotor bar frekuensi, ya kita bisa setting lebih dari 1000, 1500, 2000 itu Fmax gitu sudah bisa terbaca. Itu Pak, turbin itu di berapa biasanya? Apa Pak? Bearing turbin itu berapa biasanya? Nah kalau untuk bearing turbin itu kan ini Pak beda ya, beda dengan, saya nggak tahu kalau di sini ya. Umumnya kan kalau turbin kan pakai proximity ya, pakai proximity ya. Itu biasanya kalau turbin itu dia malah relatif lebih rendah sih Pak. RPM-nya kan bisa 3000-an ya. 3000 itu kita setting Fmax 1000 sudah lebih. Kan dia kan nggak ada ini kan frekuensi yang lebih tinggi dari 1000, malah kalau yang turbin steam turbin itu kan. Fokusnya steam turbin itu malah cuman paling range-nya itu 1 kali, 2 kali, paling banyak mungkin 5 kali, itu habis itu setelahnya udah kosong semua, nggak ada frekuensi lagi itu kalau steam turbin. Nah tapi kalau di rolling element bearing itu masih banyak sih frekuensi yang di atas itu. Nah makanya ini referensinya macam-macam, ada yang 1000, ada yang 2000. Tapi kalau memang dirasa 1000 kurang gitu ya kita setting 2000 bisa. Ini kita ganti dulu di Hertz. Ini kan Hertz ada order ya. Kalau order itu kan harus dikalikan dulu sama jumlah speednya. Kalau speednya 3000 berarti ya 2 kali order itu ya berarti 6000 RPM. Itu gambaran singkatnya order. Nah ini tadi kan standarnya 1000 Pak ya, 1000 dan 1600. Sebaiknya kalau misalnya kita mau naikkan ini 2000, ya kita naikkan ini jadi 3200. Nah resolusi itu kan jadi line-nya ini dibagi dengan Fmax-nya ini Pak. Jadi misal tadi kan kita setting 1000, lalu kemudian line-nya 1600, pengambilan pengambilan datanya itu waktunya sama dengan kalau kita Fmax 2000 dengan line-nya 3200. Kan kita kalikan 2 kan, sama-sama kalikan 2 ya. Itu pengambilan waktunya sama.
Kalau ini biasanya saya biarin default aja biasanya. Ini saya biarin default aja biasanya. Ini aja. Udah. Nah ini yang muncul di parameter itu ya. Parameter di CSA itu pengukurannya ini lower frekuensi sama ini. Biasanya saya juga nggak banyak setting di sini. Nah, ini juga sama. Yang ini tadi kan di motor ya, ini di pompanya. Jadi cuman itu aja kalau untuk di AP set. AP itu analisis parameter set, cuman itu aja. Lalu ini ada selanjutnya ada alarm limit set. Dan tadi kan ini ada dua ya, ada analisis parameter set, ada alarm limit set. Kita masukkan di sini alarm limit set. Nah ini nilai-nilainya Pak. Ini nilai-nilainya ini kan overallnya ya, nanti kalau yang muncul di CSI dia itu alarm atau apa itu di sini, alert atau fault itu di sini. Ini kita settingnya, ini ya kita sesuaikan aja sih Pak dengan ini ya, dengan ISO ya biasanya ya 45. Nah, kalau ini kan waveform acceleration, biasanya ini berarti peak to peak waveform. Kalau saya biasanya ini 20 dengan 10, tapi bisa disesuaikan aja nanti di sini. Yang masalah spektrum dulu misalkan. Jadi masalahnya berapa? Oh, Ini tiap equipment berarti ngisi kalau mau buat equipment baru Iya, isi masing- batasan ininya nggak bisa di copy gitu. saya pernah Misalnya berapa? equipment A, B, C gitu. Yang B isi sendiri, C isi sendiri. Oh enggak, kan nanti kan ini Pak. Bentar. Kan nanti kan ini kan kita itu hanya editnya itu hanya di sini aja, di nomor 3 ini aja. Jadi misal kalau mau disamakan ya berarti equipmentnya itu tinggal diganti yang sini aja Pak. Ini aja yang diganti. Jadi misalnya nih kan kita bikin baru, lalu kemudian misalnya tadi yang pompa A itu kita pakai alarmnya nomor 1 ya misalnya ya. Kita bikin pompa C ya kita setting ininya 1 aja. Kita ganti 1 jadi nggak perlu nyeting baru lagi gitu, nggak perlu. Ini kan bisa 1, 2, 3 salah. Kita di sini aja. Walaupun yang tadi juga ya Fmax dan segala macam itu dianalisis parameter set ini. Jadi misalnya kita bikin baru, biasanya Pak kalau kita bikin baru ya di RBM Wizard gitu kan, kita bikin baru equipment, ini nanti muncul lagi yang baru. Biasanya nanti muncul lagi yang baru. Ini kan 1, 2, 3 nanti muncul 4, 5, 6. Nanti kita bikin baru lagi dan seterusnya. Kan akhirnya kayak duplikat gitu ya. Nanti kita ganti aja AP set sama AL setnya tadi. Tinggal kita masukkan nomor, kalau motor yang nomor 1, kalau pompa yang nomor 3 misalnya. Dan itu pun nggak harus sih. Jadi misalnya fan ya, lalu kemudian kita mau disamakan dengan pompa, itu nggak apa-apa, langsung masukkan aja, nggak harus oh ini pompa khusus pompa gitu. Selagi memang settingannya kita mau samakan, nggak apa-apa dimasukkan aja, nggak pengaruh juga sih ininya.
Nah ini juga Pak, kadang-kadang kalau biasanya kita habis copy database nanti ada beberapa settingan itu saya nggak tahu kenapa berubah-berubah sendiri. Nanti tahu-tahu ternyata loh ini kok satuannya kok bukan ini ya, bukan metrik. Nah ini masuknya di sini. Kan tadi database setup, lalu kemudian ini database global information. Kadang-kadang ini bisa berubah sendiri. Saya nggak tahu kenapa. Sudah, database cuma itu aja Pak bikinnya, jadi nggak susah ya. Nah mungkin ada yang mau coba bikin praktek, silakan. Sikat, Bah. Ayo coba ya. Ayo, Bah. Ini Pak, saya mau nanya Pak terkait area yang tadi Pak, misalnya nih kita buat udah lengkap nih unit 1, biar kita nggak buat ulang di unit 2 nya, bisa nggak kita copy paste Bisa. gitu? Bisa kita copy. Semua data-data ke Semuanya. pompa tadi itu berarti Semuanya. tinggal ganti aja unit 2 gitu ya. Iya. Atau nggak usah diganti gitu, areanya beda tapi datanya nggak usah diganti. Coba ya Ayo kita coba ya. praktein ya Pak ya. Nah, Kita coba. Oh di sini. Masuknya ke ini menunya database utility. Kita pilih yang ini ya, copy or move ini. Kan arealis ya. Tadi itu apa? Turbin ya tadi oh ya. Ini kita bisa copy. Nah ini di menu ini juga Pak yang untuk kemarin saya bilang split database itu. Di menunya kita pakai yang ini. Number. Oke. Error. Nah ini udah Pak muncul. Ini tinggal kita rename aja biasanya. Bentar. Nah ini sudah muncul di sini ya, turbin ya. Nanti kita tinggal rename aja Pak ini Pak. Edit. Oh, Turbin ini berapa nih? Dua. 2 misal. Oh, TU2. Nah, ini supaya urut aja. Nah ini nanti kan sudah. Ini settingannya sama dengan yang atas. Ini nanti kita tinggal ini aja. Edit, kita rename lagi. Misal PSWP 2 misal contohnya. Ini. Jadi konteksnya database yang udah ada misalnya di 2130 ini Pak, bisa kan ya? Bisa. Yang nggak bisa itu kan yang kemarin sudah bilang Bapaknya bilang yang dari 2140 ke 2130 itu bisa juga atau? Sebenarnya gini kan itu kaitannya sama ini sih kan kalau 2130 itu kan harus pakai versi 5,5.6 ke bawah ya AMS-nya Pak. AMS-nya. Jadi sebenarnya itu bisa ya secara database-nya itu bisa sebenarnya, tapi secara AMS-nya itu 2130 sama 2140 yang terbaru itu enggak bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai ini ya, misalnya 5.6 gitu ya, 5.6 kita mau pakai 2130, 2140 itu dua-duanya bisa.
Tapi kalau setelah itu di atas 5.6 itu nggak bisa. Jadi kalau masih mau pakai 2130-nya ya AMS-nya ya disesuaikan aja. Iya. Jadi kalau misalnya nih kalau sekarang ada 2130 sedangkan kita mau apa ya database-nya itu sudah pakai AMS yang terbaru, ya otomatis nggak banyak terpakai nanti 2130-nya. Karena nggak bisa ini kan, nggak bisa nyambung lah ibaratnya. Kita kan kondisi ada 2130 pinjam ya. Oh pinjam. Nanti kan udah dikembalikan. Tapi kan database kita ada di laptop yang Oh bawahnya itu bisa Pak. Berarti kan dari laptop itu kita load ke 2140 kan dari AMS yang lama. Dari database itu kita kopikan ke laptop yang AMS yang baru. Oh bisa database-nya langsung aja di Langsung di copy aja Pak, di copy aja. Nah mungkin untuk sekarang ya data-datanya di dump dulu semua, dipastikan dulu di dump, dimasukkan ke dalam database yang dari 2130 ya di dump ke AMS-nya. Lalu kemudian nanti setelah selesai database-nya itu di copy ke AMS yang terbaru. Itu nanti kalau nggak salah ada ini ada konverternya. Saya nanti mintakan deh ke after sales-nya. Nah nanti kalau sudah di convert nanti sudah bisa masuk ke AMS yang terbaru. Sudah jadi database yang di AMS terbaru. Tapi nggak perlu lewat alat, cukup flash disk gitu bisa ya? Pakai flash disk aja ininya. Untuk ini ya untuk copy database itu lewat flash disk aja. Mau bikin baru? Mau bikin baru? Kalau saya mending pakai yang lama Pak, datanya juga nggak keputus juga kan akhirnya. Nah kalau mau ini Pak, kita harus masukkan ini RPM net ini Pak. Biasanya DJ, RPM net, RPM suite, choose data ini. Nah ini kan database ini. Ya. Yang perlu kita copy itu foldernya ini. Jadi mana nih? Nah ini kan file assembly-nya misal. Sama yang file RPM-nya. Ini kan .rpm ya. Jadi folder sama .rpm ini aja kita copy, kita masukkan ke flash disk. Terus nanti tinggal dipaste di Di choose data juga ini, customer data ini udah selesai. Nanti mungkin ada beberapa ini Pak ya, ada beberapa prosedur untuk apa ya, new database itu di sini. Masuknya ke sini dulu. RPM network ini. Lalu kita masuk ke database server ini. Terus kita refresh ini Pak. Bisa dicoba Pak? Bisa. dicoba Atau mau paling enak dicoba sekarang langsung Pak. Langsung dimasukkan ke dalam laptopnya. nggak diselesaikan dulu aja nyoba ininya teman-teman. Oh iya. Kalau untuk database-nya ini tadi sudah sih Pak untuk bikin database ini. Ya itu kan mungkin dari teman-teman mau coba bikin, mau praktek jadi Ya, ada yang mau praktek atau mau tanya silakan. mau praktek Ayo atau praktek tanya. aja lah. Ini Vino katanya Pak. Sebenarnya nggak susah kan, cuman ya itu tadi Buat banyak. folder-folder gitu. Next banyak nextnya. Paling ya masukkan kode booking-nya yang kadang-kadang yang preparationnya itu yang lebih susah ya, kita harus nyiapin datasheetnya itu. Emang udah ada? Hah? Udah ada MS-mu? Belum. Siapa yang pegang? Itu kan Mana ada aku? Apa? Punya MS apa? Ini laptop yang soalnya satu yang megang. Oh, semua laptop ini enggak semua kirim saldo. Bisa mana-mana tapi cuma satu dari perwakilan besar dan kalau satu orang aja. Kalau CWM satu orang aja. Oh.